Saya dipanggil sama Ganjeng Kopassus Pramono Edi Wibowo. Saya dipanggil menghadap di Cicahe. Dia bertanya sama saya, "Abdul, apakah ilmu hitam itu ada?" Saya santet itu. Apa terjadi? Saya doa. Kenapa? Yang ngomong ini jenderal, bukan kopral. Dan dia ngomong, mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan. Ayat Tuhan curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasamu lewat kami secara pribadi, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, pas bilang saya ditanya, kamu ingin jadi apa? Dan kamu minta apa? Aku minta sakti kekuatan. Kamu sudah tahu, kepercayaan pemanggilan arwah, penghormatan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Salam Sobat Ministry Channel, terima kasih terus mendukung channel ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pelayanan Tony. Namun terdahulu mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dan mendengarkan kesaksian Pak Daud Tony. Kiranya Engkau memberkati channel ini, Engkau memberkati setiap orang-orang yang menonton, dan mereka semua boleh dipulihkan. Berkati juga Pak Daud Tony dalam setiap pelayanannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Yes. Malam Pak Daud. Malam Thomas. Haleluya. Silakan masuk Ibu. Ya, haleluya. Ya. Pak Daud, sepanjang hari ini Pak Daud yang komplit ya. Yang lebih lengkap lah. Bapak ya. Saya dengerin. Nah, tapi saya lihat ibu ini ada setannya. Waduh, ada satu juga. Buah. Saya diemin dulu biar dia setannya itu kan mengendalikan pikirannya. Nah, kadang itu kalau ada orang marah, tunggu dulu biar capek. Iya Pak. Udah, langsung saya ngomong, Bu, ibu ada setannya. Setannya keluar, langsung berbaikan. Oh, langsung ya Pak? Langsung berbaikan. Langsung saya ngomong, yang kawin kan anakmu laki, bukan ibu yang kawin. Berarti Pak Daud, setan itu bisa mengendalikan pikiran dan perkataan ya Pak Daud ya? Iya. Langsung saya ngomong, udahlah, hanya miskomunikasi aja lah. Nggak terlalu diributkan lah gitu. Iya. Itu waktu pelayanan di Surabaya ya. Iya. Jadi nungguin itu ibu itu dari ini ke tempat rumahnya, kan dari perusahaan ke rumahnya 1 jam. Iya. 1 jam mendengarkan ayahnya, tapi tidak terlalu gini. Ya, karena kalau istrinya terlalu gini. Ya lumayan lah. Dengerin. Tapi saya lihat ibu ini orangnya baik. Baik. Karena gini ya, kadang itu orang galak, cerewet, belum tentu jelek. Ada yang udah selesai gitu loh. Selesai. Yang bahaya itu kalau diem. Diam. Nah, jadi sebenarnya itu yang paling pusing menghadapi istri yang diem. Istri diam. Jadi dia kalau marah, jengkel, diem. Diam. Itu paling bahaya Pak Daud ya? Bukan, suami yang stres. Karena maunya dia apa? Kita nggak tahu ya kan? Nggak diem tahu. Ya. Jadi lebih baik itu ngomong. Ngomong. Kalau yang diem gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah suaminya bisa minum es kopior. Jadi lebih baik kan langsung ngomong, selesai. Selesai. Tapi kalau yang diem itu yang susah. Makanya dalam berumah tangga itu yang justru yang pusing itu kalau menghadapi istri yang diem. Berarti Pak Daud, dari tadi Pak Daud punya kesaksian, iblis atau setan itu bisa menguasai pikiran dan perkataan, sehingga banyak perkataan yang nggak disadari Pak ya. Jangan orang berpikir aktif dari gereja, lepas dari bisikan setan. Oh. Belum tentu. Belum tentu, Buktinya Pak. Yudas dekat Yesus dibisiki setan.
Hah? Itu Pak Daud, Hah? ya. Betul kan? Yudas kan dekat Yesus, Iya. dibisiki setan dia. Tapi Yudas kalah Pak, lebih menanggapi bisikan setan kan? Nah, penting itu iman kita bertahan. Nah, sebenarnya ya Thomas ya, Ya, dosa yang paling awal itu adalah kesombongan. kesombongan. Dosa paling awal ya. Itu dosa paling tua. Dosa paling tua. Dan itu adalah dosa pertama. Dosa pertama. Dan terjadi ada di surga. Ada di surga ya. Lucifer itu Pak ya. Kejatuhan Lucifer. Kejatuhan Lucifer. Ingin menjadi Tuhan. Ingin jadi Tuhan. Nah. Kalau manusia kan nggak mungkin jadi Tuhan Pak. Hah? Kalau manusia kan nggak mungkin jadi Tuhan. Tapi ada juga manusia saking kelewatan ingin jadi Tuhan. Akhirnya ambruk juga, mati juga. Nah, jadi pertama ingin menjadi apa? Tuhan. Tuhan. Nah, sekarang ini kan kalau kita di media sosial, medsos, ya, teman-teman, kan banyak orang merasa ingin lebih pinter, diakui Lebih pinter, Lebih benar. lebih benar, lebih hebat. Lebih hebat. Bahkan orang pura-pura kaya banyak. Pura-pura kayak banyak betul Pak. Atau pura-pura benar Pak. Pura-pura benar banyak, pura-pura kaya banyak. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh untuk apa gitu. Nah, kalau ada orang yang karena gengsi ingin menunjukkan bagaimana dia kaya, tasnya dipaksakan harus ada Hermes, Hermes. walaupun itu Hermesnya adalah made in China. Di Cina. Weh, ayo sini. Ini dari Tebak Pak. Roni, Iya. Semarang ya. Bukalah, ngapain takut? Nah. Udahlah, tenang aja. Di sini bebas Covid. Udah waktunya matilah. Ngapain takut? Kalau udah, Tapi dulu Pak Daud juga sempat takut tuh pakai masker terus. iya. Karena apa? Waktu itu kan jaga-jaga. Iya. Nah, lama-lama bosan juga. Jadi dosa yang paling pertama dan tertuek itu adalah dosa Tertua itu kesombongan. Nah, sekarang ini kan banyak orang kan merasa dirinya paling benar, Diri paling benar. merasa paling hebat. Seperti Tuhan. Nah, itu kan kesombongan. Kesombongan. Kalau di media sosial tak berarti kan justru yang banyak itu malah show off dan lainnya, kesombongan. Cari panggung ya Pak. Jadi pertanyaan gini, tidak adalah yang kita ini 100% benar. Betul. Ada satu kata-kata yang saya masih ingat ya. Kalau kita bikin salah, jangan salah besar. Jangan salah besar. Nah itu. Ya kalau kita salah ya stop sampai di situ. Sampai situ. Sambil memperbaiki kesalahan kita. Ya, berarti seperti Daud ya Pak. Salah tapi Daud merespon dengan benar ya. Ini dosa yang pertama adalah apa, Thomas? Kesombongan, dosa tertua Pak. Karena terjadi ada di surga. Dan itu dosa paling awal. Paling awal dan tertua ya. Dan yang kedua di bumi juga kesombongan. Kesombongan juga. Ingin jadi Allah, Ingin jadi Allah. ingin menjadi Tuhan. Oh. Nah sekarang ini kan kalau tak perhatikan ada manusia sombong melebihi setan banyak sekarang. Manusia sombong melebihi setan ya. Banyak. Itu gimana contohnya Pak? Hah? Contoh gimana Pak? Ya dia ngomongnya semua salah, yang benar dia sendiri. Semuanya salah ya. Semua sesat katanya. Semua sesat. Yang benarnya. Alirannya dia yang paling benar. Iya. Ya padahal dia belum mati juga. Belum mati. Kan kita tahu itu benar atau tidak itu setelah mati kan. Dari buahnya juga Pak Daud ya. Nah, penting kan kita percaya dengan iman bahwa iman kita yang menyelamatkan. Betul. Nama Yesus kan. Nah sekarang gini aja, orang bahasa roh dikatakan sesat. Bahasa itu tidak sesat ya. Bahasa roh dikatakan apa? Sesat. Sesat. Terusan teologia ini dikatakan sesat. Ya. Nah jadi semua sesat, yang benar dia. Hanya dia. Jadi pertanyaan, dia udah mati belum? Belum mati Pak. Ada. Tapi kan mengacu Pak, kan dari buahnya lah kita bisa melihat kan Pak. Iya. Kebanyakan tuh mereka yang ngomong gitu tuh di lapangan tuh kucing, Kucing. bukan macan punya. Coba suruh ke pedalaman, ke tempatnya suku-suku primitif, Kayak Pak orang Daud makan dulu. orang. Kayaknya dulu Pak Daud ya.
Di kapal suruh kasih berapa? 10.000 ya. Ya katakan yang belum tentu dia berani. Karena gini ya, kita ada cerita nih Mas. Gimana? Ini kejadian benar. Kejadian. Ada satu pendeta. Satu pendeta Dia ngomong gini, saya siap ditembak, siap ditembak, siap mati untuk Tuhan, siap mati buat Tuhan, siap berkorban untuk Tuhan, siap berkorban untuk Tuhan, martir apa ya? dan saya ingin mati martir. Iya. Itu di khotbah. Di khotbah. Satu kali dia ditempeleng sama orang, dipukul, belum ditembak, nangis. Teleponlah ke saya. Ya, saya ngomong, oh ya gitu ya, iya. Kamu katanya siap mati martir, siap ditembak, baru ditempeleng udah nangis. Iya benar. Nah kadang itu orang itu ya seperti itu Thomas. Iya. Nah lapangan itu yang menjawab gitu loh. Iya. Gimana Thomas? Betul.